Pemirsa, kita ke informasi masih terkait Luki Hakim mengaku kurang teliti dalam memahami tertolaknya perizinan yang sempat diajukan stafnya. Sementara terkait sanksi, Luki siap menerima meski dia tidak ada niat untuk melanggar aturan yang sudah ditentukan. Tentang surat edaran malahan saya baru tahu setelah kemarin saya di Jepang ada katanya ada surat edaran nggak boleh pergi dari lebaran ini. Mungkin saya yang salah karena saya mungkin tidak aware ya, karena saya nggak lihat ada surat edaran yang nggak boleh pergi di hari lebaran. Tapi memang hari lebaran kan saya masih di sini, masih patroli Pak Wabu juga keliling-keliling, besoknya juga masih gitu. Dan ketika pergi pun kita teleponan sama Pak Wabu ini luar biasa orang ini, sangat teliti sampai bilang, Pak Bupati nanti kalau pergi jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan. Oh iya siap Pak Wabu, saya serahkan all out semua untuk Pak Wabub selama saya pergi, pendelegasian. Jadi bukan cuma ngomong tapi pendelegasian gitu loh. Jadi ya bayangan saya semuanya baik-baik saja. Ternyata pas saya pergi di sana, persepsi saya tentang hari itu salah. Maka dari itu saya langsung menghubungi Pak Gubernur, terus terjadi percakapan. Ya saya harus menjelaskan juga ke kementerian. Maka hari ini saya akan ke Kementerian Dalam Negeri untuk memberi penjelasan, klarifikasi. Apakah saya salah? Saya merasa salah karena saya salah dalam mengartikan hari itu adalah hari kerja. Sementara di kepala saya hari itu hari kerja, tapi ternyata saya juga masih belum tahu yang sebenarnya itu hari kerja atau hari jumlah hari itu. Karena kan ada pasal di Undang-Undang Nomor 23 itu di bawahnya ada tuh. Jadi nggak boleh pergi ke luar negeri dan tidak boleh 7 hari berturut-turut. 7 hari. Kalau 7 hari nggak ada di tempat, itu bisa kena sanksi diberikan sanksi tertulis. Terus apalagi kalau misalnya 1 bulan. Jadi definisi saya itu hari kerja. Ya saya sebenarnya cuma salah persepsi. Itu salah. Harusnya saya lebih cerdas gitu. Maka dari itu saya mau datang ke Kemendagri di sini. Jadi Pak, saya pulangnya lebih awal sehingga tidak hari yang saya bolos, karena saya nggak bolos, nggak ada hari yang saya bolos gitu loh. Ya. Itu seperti itu. Terkait sanksi Pak? Nah, sanksi itu saya kan belum tahu ya. Kalau memang saya dinyatakan salah oleh entitas apa yang terkait ya, kan itu di sini kan mungkin Kemendagri ada inspektor. Intinya kalau memang itu saya salah sebagai percontohan ya saya siap menerima apapun konsekuensinya. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa usai memeriksa Luki Hakim di gedung Kementerian Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa Luki Hakim memiliki keterbatasan pemahaman terkait mekanisme kunjungan luar negeri. Meski begitu, Kemendagri belum menentukan bentuk sanksi yang akan dikenakan kepada Luki Hakim terkait pelesirannya ke Jepang. Secara umum kami melihat bahwa Pak Bupati memiliki keterbatasan pemahaman tentang mekanisme kunjungan luar negeri. Ada keterbatasan pemahaman. Beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur, seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin. Beliau tidak paham soal itu. Waktu retret disampaikan dengan sangat tegas dan jelas oleh Bapak Menteri Dalam Negeri apa yang menjadi kewajiban dan apa yang dilarang dilakukan oleh kepala daerah, termasuk sanksi-sanksinya. Dijelaskan oleh Pak Menteri waktu itu sebelum bergeser menuju Parade Senja. Namun Pak Bupati tadi mengakui bahwa beliau melewatkan konsentrasi pada sesi itu seperti tadi. Itu saat ini kami masih terus akan mengembangkan proses ini dan pada saatnya nanti akan kami sampaikan kepada publik keputusan dari Kementerian. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, pelayanan Samsat Kabupaten di Bogor dan Bekasi diserbu warga. Ribuan wajib pajak antre sejak Selasa pagi untuk membayar pajak kendaraan. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tentang penghapusan denda pajak tahunan serta balik nama gratis disambut antusias warga. Di Bogor, wajib pajak membludak di kantor pelayanan Samsat Kabupaten Bogor. Antrian kendaraan roda 2 dan roda 4 terjadi di sepanjang jalan, mulai Pasar Ciluar hingga kantor Samsat. Antrian sepanjang 3 km dan waktu tunggu hingga berjam-jam membuat beberapa orang terpaksa harus pulang dan membatalkan niatnya.
Ibu Lucinta. Mau kemana nih, Bu? Mau ke Samsak. Mau bayar pajak? Ya. Dari jam berapa dari rumah? Dari jam 8. Sementara itu situasi yang sama juga terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga Kota Bekasi yang ingin memanfaatkan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan balik nama gratis memenuhi gedung Samsat Kota Bekasi. Bahkan petugas terpaksa membatasi akses masuk ke gedung Samsat hingga menyebabkan antrean panjang mencapai 2 km lebih. Sejumlah penunggak pajak kendaraan mengaku terbantu dengan program pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya bagus sih buat ekonomi yang bawah ya, kelas bawah. Bagus juga ngadain begini ya. Semoga nggak tiap tahun, maksudnya per tahun berapa kali diadain lah. Buat apa ya? Buat orang-orang yang menengah bawah supaya pajaknya mati bisa hidup lagi. Terus juga sih ngadain untuk akses kayak begini. Terbantu? Banget, sangat terbantu. Dari data Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kota Bekasi, tercatat lebih dari 6.000 orang datang untuk membayar pajak. Jadwal pelayanan penghapusan pajak dan balik nama gratis akan digelar hingga akhir bulan Juni mendatang. Dari Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polisi tangkap pria di Mandailing, Natal, Sumatera Utara karena membakar rumahnya sendiri usai cekcok dengan ibunya. Dari pemeriksaan polisi, pelaku kerap meminta uang kepada sang ibu untuk membeli narkoba. Seorang pria di Mandailing, Natal, Sumatera Utara membakar rumahnya sendiri karena diduga kesal tak diberi uang oleh orang tuanya. Tak hanya rumah orang tuanya yang terbakar, akibat ulahnya tersebut 2 rumah warga lain juga turut terbakar. Dengan menggunakan plastik bekas spanduk dan korek api gas, pelaku membakar kamar yang dihuninya. Karena kesal akibat ulah pelaku, warga yang marah akhirnya menghajar pelaku hingga babak belur. Hasil pemeriksaan sementara oleh polisi, motif pelaku membakar rumahnya karena kesal tak diberi uang oleh orang tuanya untuk membeli narkoba. Setiap hari dia minta duit, Pak. Jumlahnya 10.000. Kadang 10.000, kadang 20.000. Kalau ibu nggak ngasih, ada dia marah-marah? Ada, Pak. Tadi pertanyaan kan satu, pernah dia mukul ibu? Pernah. Telah membakar rumah yang diawali dari lantai 2 dengan menggunakan spanduk, bekas spanduk yang terbuat dari plastik, kemudian dibakar dengan menggunakan mancis. Kemudian kebakaran tersebut disaksikan dan berusaha dipadamkan oleh masyarakat beserta personil kita yang hadir. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Akibat longsor dan kelebihan muatan, antrean panjang truk pengangkut sampah terjadi di kawasan tempat pembuangan sampah akhir Sumur Batu, Bantar Gebang, Jawa Barat. Sementara itu di Kabupaten Tangerang, Banten, belasan truk pengangkut sampah antre di kawasan TPA Jatiwaringin, Mauk. Inilah antrian truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi saat hendak membuang sampah ke TPA Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Truk-truk ini mengantri hingga ke ruas jalan Pangkalan 2, tepat di depan gerbang pintu masuk TPST Sumur Batu. Antrean truk sampah seperti ini sudah terjadi sejak sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025. Bahkan para sopir harus rela antri hingga 6 jam untuk dapat membuang sampah yang diangkutnya ke TPA Sumur Batu, Bantar Gebang. Ini baru kali ini apa dari kemarin-kemarin udah ngantri? Dan sebelum lebaran. Sebelum lebaran. Tahu nggak apa sebabnya? Longsor, Pak. Oh, ada longsor. Sama apa? Kurang alat berat katanya? Kurang alat berat ya. Satu rit. Sementara itu di TPA Jatiwaringin, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, belasan truk pengangkut sampah nampak mengantri giliran untuk membuang sampah. Antrean ini terjadi karena jalan masuk dan keluar truk sampah menggunakan sistem satu pintu. Satu hari hanya 1 rit. Terkait hal tersebut, Pemkab Tangerang akan menyiapkan dan menerapkan sejumlah solusi pengelolaan sampah. Itu dicek memang ada antrian karena memang kondisi infrastruktur jalannya memang
diperbaiki, artinya jalan masuk sama jalan keluarnya nanti ke depan tidak lagi satu jalur, ini masih 2 jalur, 2 arah, masuknya juga lewat pintu ini dan keluarnya juga lewat pintu yang sama. Jadi ini yang akan menjadi PR kita ke depan. Tak hanya berencana memperbaiki akses jalan keluar masuk kendaraan, Pemkab Tangerang juga berencana menambah 30 armada truk sampah guna memperkuat sistem pengangkutan sampah dari wilayah kecamatan. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan Bupati Indramayu Luki Hakim menjalani pemeriksaan di Gedung Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Pemeriksaan dilakukan buntut dari pelesiran Luki Hakim ke Jepang tanpa izin dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Kementerian Dalam Negeri. Aksi Bupati Indramayu Luki Hakim yang berlibur ke Jepang beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Luki Hakim menjalani pemeriksaan di Gedung Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Gambir, Jakarta Pusat. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, usai dimintai keterangan oleh Inspektorat Kemendagri, Luki Hakim dijadwalkan akan mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Utara. Bupatinya sedang dimintai keterangan dulu oleh Inspektorat. Nanti setelah itu baru Pak Bupatinya akan menghadap. Jadi teman-teman. Berarti Pak Bupati udah di sini, Pak? Udah datang ke sini? Jadi di Inspektorat. Beliau Oh, sedang diperiksa di Inspektorat. Gedung Inspektorat itu di depan Gambir, di sana. Kita lihat nanti hasil pemeriksaan seperti apa ya. Nanti Sejak jam berapa Pak izin Pak Bupati sampai di sana? Jadwalnya jam 13.00. Enggak, kalau di sananya Pak di gedung ini. Oh, jam. Jadwalnya di sana jam 13.00. Ya nantilah kita tunggu setelah dari sana. Katanya beliau akan ke sini, kita tunggu aja. Nanti kita update lagi ya. Bima Arya meminta masyarakat untuk menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kemendagri kepada Bupati Indramayu tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.